Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hidayat selaku mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dari Prodi Tarbiyah dan Keguruan dan kelas PGMI 6 serta dosen pembimbing yang terhormat Ibu Hani Atus Solika MPD selaku dosen pembimbing kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Apa itu keragaman? Keanekaragaman dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi, perbedaan tersebut juga dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Apa saja manfaat-manfaat keragaman yang bisa kita pelajari? Yang pertama, manfaatnya siswa memahami beragaman perbedaan. Yang kedua, bisa memupuk rasa saling menghormati. Yang ketiga, memunculkan toleransi bersama. Yang keempat, bisa belajar mengenai budaya lain. Serta yang kelima, belajar bersosialisasi. Manfaat-manfaat lain keragaman budaya Indonesia yang bisa kita dapatkan atau bisa kita ketahui tentang kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Yang kedua, sebagai identitas di mata internasional. Yang ketiga, bisa memupuk sikap toleransi juga. Yang keempat, menumbuhkan sikap nasionalisme. Serta yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. Setelah kita menjelaskan atau menyebutkan tentang manfaat-manfaat keragaman budaya Indonesia yang bisa kita ketahui, di sini kita bisa mencontohkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh-contoh keberagaman Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, menghargai kepercayaan yang dianut sesama. Yang kedua, yang sekarang ketiga, menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. Kelima, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Keenam, mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Ketujuh, menghormati adat dan budaya orang lain. Yang kedelapan, berperilaku sopan kepada orang lain. Serta yang kesembilan, membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Baik, kita akan melanjutkan tentang apa saja dampak-dampak negatif jika kita tidak mempelajari tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia. Konflik tersebut, yang pertama, bisa terjadinya konflik, baik dari konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini juga dapat mendorong terjadinya konflik antar berkelompok. Yang keempat, maksudnya semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari beberapa yang sudah kita jelaskan tersebut, juga timbul sikap-sikap yang harus kita hindari agar tidak terjadinya konflik atau masalah terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, satu, kita harus menjauhkan sikap memaksakan kehendak kepada orang lain, karena sikap tersebut
mempunyai hak asasi mereka tersendiri. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang nomor dua ini tersebut kita tidak boleh kita lakukan, karena jika kita acuh atau tak acuh atau tidak peduli sesama lingkungan sekitar, maka kita akan dijauhi oleh teman sebaya maupun oleh teman sebaya dan keluarga. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan dan budaya tertentu. Maksud dari nomor 3 tersebut, jangan terlalu berlebihan dengan berhadapan perbedaan agama ataupun juga perbedaan ras dan golongan. Contohnya gini, misal ada seseorang yang sedang beribadah kepada Tuhannya, dia menganut agama Islam dan yang B tersebut menganut agama lain. Nah, dari dua agama tersebut, mereka harusnya saling menghormati, dimana kalau yang A tersebut tadi yang agama Islam sedang beribadah, maka yang si B agama non Islam itu harus menghormati atau menunggu temannya sesudah beribadah. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang B tersebut non-Islam sedang beribadah, maka yang si A juga harus menghormatinya dengan cara menunggu dia sampai selesai beribadah, baru bisa disambungkan dengan menyambung kehidupan sehari-hari bersama gitu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Ya, nomor 4 ini sudah jelas kita bisa simpulkan bahwa tidak boleh mementingkan suku sendiri daripada suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Maksudnya kita harus juga menghargai bangsa-bangsa suku yang lain. Tidak boleh membedakan antara si A dan si B. Mereka sama-sama harus saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Nah, yang nomor 5 tersebut sama seperti nomor 1, dia memaksakan kehendak sama orang lain. Padahal memaksakan kehendak sama orang lain itu tidak dibolehkan atau tidak juga dibenarkan. Karena mengapa? Karena kita kalau memaksakan kehendak orang lain, maka kita sudah mencerminkan sikap mau menang sendiri. Oleh karena itu kita harus saling kerjasama, harus saling menghargai pendapat orang lain, dan tidak boleh untuk mementingkan kepribadian tersendiri. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nomor 6 ini sama juga seperti nomor 1 dan nomor 5. Yang dimana pada intinya isinya itu tidak boleh mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Maksudnya dia hanya mementingkan diri sendiri seperti kesejahteraan bagi dia, yaitu tidak mau tolong menolong, terus juga tidak mau menghargai pendapat orang lain, serta tidak mau bersosialisasi atau interaksi kepada orang lain. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Nah, saya harapkan kepada untuk para siswa yang sedang belajar duduk di kelas 4 SD atau MI. Di sini saya menjelaskan bahwa marilah kita banyak-banyak untuk membaca buku. Ya, karena buku tersebut tentang keberagaman kebudayaan Indonesia. Dari situ kalau mereka membacanya atau banyak baca buku tersebut, maka mereka akan memiliki pengetahuan atau ide tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Setelah itu kalau mereka sudah membaca penjelasan melalui buku tersebut, mereka akan mengetahui dan mempunyai ide, serta kita sebagai seorang guru untuk lebih menjelaskannya lagi betapa pentingnya menghargai, tolong menolong, dan menghargai pendapat
teman lain itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena eh, kalau kita menghargai pendapatan orang lain atau menghargai keragaman dalam kebudayaan Indonesia, maka kita eh, bisa meneruskan bangsa generasi ini menjadi bangsa generasi yang baik dan maju. Karena kalau misalnya kita bisa memajukan mereka, kita sudah bisa berhasil. Sebagian telah mendidik mereka menjadi generasi yang baik untuk bangsa yang gemilang ini. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada saya kekurangan kata dan salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.